kenapa nggak dipakai buat kalian ngerekam video kalian sendiri. Nah, begitu ide kalian bagus ditonton banyak orang, nanti akan ada, weh, ide lo keren nih, gue bikinin film, kan jadi naskah itu kan. Iya, benar. Ya, jadi kita harus dirubah itunya gitu loh. Jadi gunakan waktu sebaiknya. Jadi saya itu selalu kalau ketemu anak muda itu coba dikurangin HP itu, karena paling itu. Tapi bukan berarti HP jelek ya, banyak Iya. sekali kegunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast perdana Nufa Broadcasting Academy, tempat di mana ide, suara, dan mimpi anak muda lahir dan tumbuh menjadi karya-karya. Nah, Nufa Broadcasting Academy adalah wadah untuk siswa Nurul Fajri yang mempunyai minat di dunia film, acting, sinematografi, penulisan naskah, hingga public speaking. Kami belajar langsung dari para praktisi profesional dan juga setiap bulan ada masterclass loh dengan tokoh-tokoh hebat dari industri kreatif di Indonesia. Nah, Elfat, sebelum kita mulai podcastnya, kita perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Armelina Putri dari kelas 11-1. Nama saya Muhammad Fatih Syafat dari kelas 8. Nah, hari ini spesial banget nih Kak, Kenapa tuh, Elfat? karena kita kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang penulis skenario terkenal yang sudah banyak melahirkan karya-karya yang begitu inspiratif di dunia perfilman Indonesia. Kita sambut Bapak Syarif Usman. Terima kasih Bapak sudah hadir di Nufa Broadcasting Academy dan bersedia berbagi pengalaman bersama kami hari ini. Ya, sama-sama. Saya juga senang bisa hadir. Oke, Pak Syarif, sebelum itu Bapak lebih enak dipanggil Pak Syarif atau Pak Usman nih Pak? Biar lebih enak. Iya, Pak Syarif aja. Pak Syarif. Pak Oke, Syarif. Pak Oke. Syarif. Jadi sebelum kita masuk ke inti pertanyaan kita yang bakal ditanyain, Ya. nah saya mau nanya nih Pak. Nah, bagaimana sih Pak perjalanan Bapak saat Bapak itu baru awal dari terjun masuk ke dunia perfilman sampai sekarang menjadi penulis skenario terkenal di Indonesia? Pastikan banyak keluh kesah yang Iya. Bapak alami semasa perjalanan itu ya Pak. Jadi bisa dong ceritain ke teman-teman yang nonton di video ini agar teman-teman bisa pelajari dari kisah-kisah yang Bapak bakalan ceritain. Saya mulai ya. Iya. Jadi saya itu nggak pernah punya cita-cita jadi penulis ya. Saya cuma hobi aja nulis itu. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasain saya tulis. Kemudian saya kuliah di FTUI ya, tahun 85. Tapi setelah kuliah tetap aja nulis tuh. Nulis akhirnya karena kelamaan nulis kebanyakan. Tuh ada segini tuh. Saya bingung, ini mau diapain sih nih gitu kan nggak mungkin saya buang ya. Iya. Terus kemudian saya kepikir, oh jadi naskah film kali kan. Kemudian saya cari-cari buku, terus ketemu ada buku dalam bahasa Inggris tuh, judulnya How to be a Screenwriter. Kemudian saya baca, ya udah saya rubah semuanya ke dalam bentuk film. Terus kemudian saya jajakan, benar-benar saya jajakan. Jadi saya datang tuh ke PH gedor pintunya. Saya ada naskah nih, benar-benar saya. Setelah berapa PH ya, akhirnya saya ketemu dengan PH-nya namanya GIS. GIS itu punyanya Ibu Dewi Yul dan Bang Rey Sahetapi. Nah di situ saya cocok lah itu ya, juga ada situ. Jadi saya diajarin juga situ. Oh ternyata menulis naskah tuh begini-begini. Nah kemudian tahun 2001 kalau saya nggak salah itu salah satu itu akhirnya naskah saya diproduksi oleh PT GIS gitu. Jadi gitu ya Pak. Jadi Bapak itu dari awal itu suka menulis, jadi kepikiran buat jadi penulis skenario gitu ya Pak? Ya betul. Berarti Pak, Bapak kan tadi awalnya dari baca buku juga ya Pak. Berarti apapun buku yang kita baca tuh benar-benar bisa jadi inspirasi buat kita ya Pak. Iya bukan cuma maaf Pak. Bukan cuma buku tapi juga ngobrol ya. Saya kan itu lingkungannya rumah kan banyak teman, jadi saya sering ngobrol. Tapi kebanyakan itu dari buku. Karena kadang kan gini, pada saat kita baca novel kan kita kan kepengennya
endingnya jangan begini kek gitu loh. Kan ada tuh kali kita komplain walaupun novelnya bagus banget ya, novel itu bagus tapi nggak enak ya, kenapa sih nggak begini. Jadi kita gue pengen tulis naskahnya tapi gue maunya endingnya begini kayak gitu. Jadi ada kadang kita dari nulis terus juga dari persoalan di rumah ya, misalnya kita tiba-tiba kesel sama ibu kita bawel, kakak kita bawel, adik kita bawel, tuh kadang jadi ide gimana caranya mendidik adik supaya bener. Terus dengan sekolah kan guru misalnya kan banyak guru yang nyebelin ya, apalagi adik-adik ini kan pasti sama guru sering kesel ya, tapi kan nggak berani ngomong. Langsung ditulis gitu ya, tulis aja gimana caranya supaya guru tuh yang asik kayak gimana sih gitu. Nah, jadi dari pengalaman jadi saya tidak, ide tuh nggak dicari khusus ya, ide itu kita nikmati aja, nanti dia datang sendiri aja. Selain dari hobi atau Bapak emang dari kecil sudah suka menulis gitu, Pak? Enggak, saya nulis itu mulai dari SMP ya. Jadi zaman itu tuh zaman apa sih yang bocah anak sekarang gini atau zaman Orde Baru itu kan kita pokoknya ketat lah itu. Pokoknya nggak boleh begini. Jadi kalau kita mau pengen sesuatu tuh ya ditulis gitu. Jadi akhirnya pengen, jadi gimana caranya konsep pendidikan yang bagus, ya udah kita tulis aja, kita mau di sekolah harus kayak begini, harus begini kurikulum supaya nggak ngebosenin, pemerintah harusnya begini. Ya sok anak-anak itu anak SMA SMP itu kan sok tahu ya, merasa wah kita nih keren banget nih punya konsep, padahal mungkin kalau dibaca sekarang ya apa sedunia kita tulis nih gitu. Oke, nah menurut Bapak nih Pak, apa sih kunci utama agar sebuah cerita atau skenario yang Bapak buat itu bisa hidup? Jadi itu bisa relate ke hati penonton, jadi penonton itu bisa menyentuh gitu hatinya, bisa secara emosional, bisa nangis atau marah gitu lah. Yang paling, kalau menurut saya pribadi ya, yang paling bagus kan film tuh yang ada di masyarakat. Masyarakat kita ini kan kebanyakan sekarang kan problemnya apa sih? Ada adik misalnya tiba-tiba kan apa sih kayak zaman sekarang sekolah susah mencari sekolah yang baik ya. Jadi sekolah yang baik kan katanya negeri yang baik mesti nyogok kan adalah gitu kan. Saya nggak tahu tapi kan ada. Nah kan itu kan kalau kita bisa munculkan itu kan orang kan akan relate dengan persoalan itu. Iya nih gue juga dulu kemarin begitu, sekolah susah banget itu tiba-tiba ada orang lain masuk pakai mobil dia bisa masuk karena belum tentu dia pakai duit kan. Tapi kan kita udah negatif thinking kalau orang pakai duit tuh pasti, kalau orang pakai mobil mewah misalnya tiba-tiba masuk bisa jadi nilainya tinggi gitu. Tapi kalau adik nulis cerita tentang itu kan relate banget. Terus apalagi sekarang nih korban TikTok misalnya, kan banyak sekali ibu-ibu yang macam-macam. Nah kalau itu dibikin anak muda sekarang kan relate banget dengan problem itu. Nah kalau dia tulis tentang itu betapa orang tergila-gila dengan media sosial, rusak dengan media sosial, itu kan pasti akan disukai oleh penonton. Gue banget nih apa sih bahasa sekarang saya tuh gitu ya, ya Allah ya my god gue banget ya kan, relate banget gitu ya. Jadi kita harus membuat cerita yang relate. Jadi kita dengan film dengan dunia itu relate. Jadi kita dengan masyarakat nggak jauh. Jadi insya Allah sih itu pasti akan disukai penonton. Nah, untuk selanjutnya Pak, kayaknya kita juga sering mendengar kata writer's block ya Pak. Nah, writer's block itu apa sih Pak sebenarnya? Mungkin banyak dari penonton dari podcast ini yang belum tahu Pak. Iya kan, kalau nggak salah itu kan istilah-istilah tuh banyak banget ya. Itu ada kita ke apa sih, kayak ada ke blok kita ide atau apa itu kalau saya nggak salah ya. Karena kan banyak sekarang tuh banyak sekali istilah-istilah ya. Jadi ada suatu yang tiba-tiba kita nulis kok ada yang ngeganggu nih, kok nggak bisa kelar, ada yang apa sih kayak kehambat ya. Nah kalau yang kehambat itu kan bisa, kalau nggak salah sih itu ya writer block kan itu ya. Jadi ada yang terhambat itu bisa macam-macam ya. Bisa jadi memang idenya belum matang. Karena menulis naskah itu kan kalau untuk sinetron lah itu mungkin sekitar 1 sampai 60 halaman ya. Kalau untuk film itu bisa sampai 1 sampai 100 halaman. Itu kan nggak mudah ya. Nah kalau idenya nggak kuat, itu kebanyakan orang muter-muter, diputerin lagi, itu banyak lagi adegan yang nggak jelas dimasukin aja, tiba-tiba pembantu lewat dibikin aja, karena ngurusin halaman dan banyak sekali kejadian itu.
pembantu yang nggak penting tiba-tiba orang rumah ngegosip, kemana, kenapa? Karena halamannya masih 50 nih, masih sampai 100. Jadi sebenarnya idenya tidak cukup kuat untuk menulis sampai 100 halaman. Nah, kalau udah begitu, kalau memang ada yang kita ada mentok, ya tinggal kita ke belakang aja, kita kembali lagi ke titik awal, idenya cukup kuat nggak? Idenya cukup kuat nggak untuk menulis sepanjang ini? Kalau nggak kuat, berarti mesti idenya diperbaiki. Nah, kalau memang ini ternyata idenya sebenarnya kuat nih, tinggal kita suruh plotnya ditambahin apa gitu ya. Jadi sebenarnya blog itu kalau kebanyakan sih saya alami ini memang idenya nggak cukup kuat untuk ditulis sepanjang itu kebanyakan sih. Terus kalau Bapak pernah kayak merasa buntu gitu gak Pak waktu ngeluarin ide gitu? Terus apa yang biasanya Bapak lakuin kalau misalkan ide Bapak tiba-tiba buntu gitu? Kalau buntu saya buang, nggak saya tulis. saya cari ide baru. Karena menulis ide yang udah buntu itu biasanya lebih ribet, lebih nyakitin kepala ya. Kepala kita lebih sakit daripada kita mulai sesuatu yang baru. Misalnya contohnya saya berapa kali saya nulis udah sampai halaman 60 tuh. Misi kan tinggal 30 halaman lagi atau sampai 70. Ya udah saya buang, saya lupain nanti. Dan banyak saya terbengkalai itu, kadang tinggal 10 halaman lagi ke ending gitu. Udah ngapain, enggak asik gitu. Jadi daripada kepala Bapak pusing gitu ya. Iya. Mendingan ide-ide yang buntu itu dibuang gitu. Dibuang aja, kita cari ide yang baru gitu. Okay. Saya kan, tapi mungkin para satu penulis dengan penulis lain kan beda-beda ya. Iya. Kalau saya daripada saya pusing ngerombak dari awal, karena kan ngerombak itu paling susah ya. Pilihan buat saya adalah dilupain atau kita mulai lagi ngetik dari halaman 1. Oke. Nah, pastikan banyak teman-teman yang nonton podcast ini itu pengen jadi penulis skenario atau sutradara film nih Pak. Nah, tapi kadang itu mereka itu suka minder karena merasa jauh dari dunia perfilman. Nah, apa pesan Bapak untuk mereka yang baru mulai belajar agar mereka itu bisa jadi sutradara atau penulis skenario yang berbakat? Kalau ini maksudnya buat jual atau buat menjadi penulis ini? Buat penulisnya. Oh, menjadi penulis. Penulis yang penulis itu mungkin lebih ke apa? Penulis yang baik itu kalau menurut saya ya, itu penulis yang ada satu quote bagus saya pernah baca itu udah lama sekali ada. The greatest gift a writer can get is to be born in an unhappy family. Jadi gift itu rahmat ya, rahmat terbesar yang dimiliki oleh penulis adalah lahir dari keluarga yang tidak bahagia. Jadi kenapa? Karena kita menulis itu adalah kita itu kan pengalaman batin yang kita tulis. Orang yang nggak bergaul nggak bisa nulis, karena nggak punya kekayaan batin. Nah, jadi kalian itu kalau keluarga kalian bisa nggak harmonis, itu jangan diceritain di medsos, dijadiin kekuatan batin. Karena kalian akan punya pengalaman batin untuk jadi penulis yang baik. Jadi kan banyak orang itu keluarganya broken, terus cerita di YouTube, cerita itu kan nggak menyelesaikan. Jadi kalau kita punya yang saya bilang tadi ada quote-nya adalah rahmat justru buat penulis kalau dia banyak problem gitu. Jadi kalau penulis itu banyak problem, insya Allah naskahnya itu apa sih kalau itu dialog itu simple tapi ngena gitu loh. Karena ada tuh naskah yang udah dialog dibikin seindah mungkin tapi orang nontonnya garing aja kan. Tapi ada kalimat yang simple tapi sedih, gila ya bagus banget kelihatan. Nah, karena beda dialog yang keluar dari pengalaman batin itu beda dengan kalimat yang kita karang-karang. Dia lebih ada rohnya. Jadi menjadi penulis yang baik itu kalau kita tidak punya kekayaan batin yang banyak ya kita cari. Misalnya dengan lewat baca buku, lewat banyak nonton supaya kita tahu karya orang. Kan tidak semua juga penulis harus gue gak bisa jadi kenapa? Karena keluarga gue harmonis ya enggak juga sih. Keluarga gue mesti berantakan dulu kan enggak juga ya. Ya kita bisa memperkaya diri dengan misalnya kita bergaul dengan segala lapisan masyarakat. Kita bisa pokoknya jangan kita kita harus empati dengan kondisi orang. Jangan langsung orang begitu ada orang yang susah ya kita dengerin gitu. Problem orang apa sih, kehidupan bawah itu apa sih, kayak gimana, dan juga kehidupan orang atas kayak gimana sih gitu. Tiba-tiba misalnya kalian nih menulis tentang orang naik Ferrari,
mana kita tahu di dalam Ferrari itu ada apa kalau kita nggak pernah masuk gitu loh. Kan kita nggak harus punya Ferrari untuk jadi kan bisa tiba-tiba kita punya teman orang kaya main aja, bro lihat dong Ferrari lu gitu kan, atau orang punya Ducati di rumah motor kan nggak ada salahnya kita main, atau lihat kita datang ke showroom misalnya kayak ada Gias dan segala macam kan ada tuh. Kenapa kalian tidak main ke pameran mobil? Bukan cuma ya nggak perlu beli mobil, dia tuh ternyata mobil elektrik tuh begini. Jadi pada saat kalian nulis kalian tahu di dalam mobil elektrik ada apa gitu. Jadi kita kebanyakan kita tidak pernah mengalami itu tapi kita nulis ya jadinya garing. Jadi harus pengalaman batin dibanyakin. Jadi kalau misalnya kita ada problem jangan kita ceritain ke sosmed, lebih baik kita tulis gitu ya Pak. Ya karena di sosmed kan gak ada yang bantu. Iya. Kalau jadi nulis kan jadi duit. Iya sih benar juga Pak. Iya kan? Aib kita diketahui semua orang. Kan mesti aib kita tutup. Kenapa gitu? Oh nih, aduh nyokap nih lagi ngeselin. Ngapain kita ceritain ke orang nyokap kita ngeselin? Kenapa nggak kita bikin cerita? Gimana cara memperbaiki, mendidik nyokap yang nyebelin jadi nyokap yang baik lewat cara berpikir kita. Gue mesti bikin mesin ini kan buat nyokap gue jadi orang baik. Kenapa nggak kita rubah yang negatif jadi positif? Untuk selanjutnya, gimana Bapak melihat potensi generasi muda, terutama siswa seperti kami di dunia broadcasting dan film digital saat ini, Pak? Kalau prospek digital ini kan luar biasa ya, apalagi sekarang ada AI ya. Dulu kalau zaman saya lah itu bikin film itu kan harus ada banyak orang terlibat, harus ada penulis, ada sutradara. Sekarang kalian dengan dunia digital kayak begini, apalagi banyak platform ya, itu ada kita misalnya, saya nggak tahu boleh nyebut YouTube atau enggak, kalau nanti bisa di jadi tampil di YouTube. Jadi sekarang kalian dengan satu orang dua orang sudah bisa berkarya dan punya platform untuk menampilkan karya. Jadi sebenarnya kalian tuh kalau nggak maju kebangetan gitu loh. Yang kalian perlukan apa sih? Cuma satu, kalian punya naskah dengan ide yang bagus, naskah yang menarik, yang enak. Udah kalian ngedit bisa dengan laptop kok, sederhana. Dengan software yang simple, dengan software yang sederhana bisa edit. Mixing kalian bisa isi musik sendiri-sendiri, bisa minta ChatGPT kan bikinin musiknya apa. Jadi sekarang kalian itu untuk berkembang itu nggak ada segampang sekarang menurut saya. Cuma problemnya adalah ya kalian mesti stop aja main HP, jadi kurangin, karena HP itu saya nggak tahu ya, juga kan nggak ada guna ya. Mendingan kenapa HP nggak digunakan untuk yang positif gitu, yang membantu kalian. Kan HP daripada buat selfie ngelihat hotel, lihat ini nggak boleh ngelihat cowok, gitu. Kenapa nggak dipakai buat kalian ngerekam video kalian sendiri? Begitu ide kalian bagus ditonton banyak orang, nanti akan ada, ide lo keren nih, gue bikin film, kan jadi naskah itu. Ya jadi kita harus dirubah itunya gitu loh. Jadi gunakan waktu sebaiknya. Jadi saya itu selalu kalau ketemu anak muda itu coba dikurangin HP itu, karena paling itu. Tapi bukan berarti HP jelek ya, banyak sekali kegunaannya. Kan di sekolah ini kan ada program yang namanya itu Nova Broadcasting Academy nih Pak. Nah kalau boleh tahu nih Pak, Bapak punya pandangan nih tentang program ini dalam menyiapkan talenta muda Indonesia. Iya kan sekarang kan banyak ya peluang untuk, apalagi dunia kita ini kan penduduknya kan 270 juta ya. Anggaplah penonton bioskop atau penonton sinetron tuh berapa puluh juta loh. Itu kan pasarnya bagus banget ya. Penonton yang saya dengar itu orang YouTuber luar itu seneng banget kalau ada follower dari Indonesia, karena sekali datang bisa ribuan ini. Jadi follower Indonesia itu dicari dunia loh. Ya. Nah, kenapa itu nggak kalian manfaatkan untuk jadi follower kalian gitu. Nah, itu. Jadi banyak sekali netizen yang akan mendukung kalau kalian bikin. Nah, sekarang kan dengan ada dia program yang dibikin oleh sekolah ini, Nurul apa namanya? Nurul, ya ini kan Nurul Broadcasting Academy ini kan memberi ilmu ya. Nah mudah-mudahan ada, saya lebih senang sebenarnya yang ngajar kalian tuh praktisi, karena dia tahu kondisi lapangan. Karena orang yang punya ilmu dia tidak kenal lapangan, ya bukan ilmunya salah, tapi kadang-kadang kalian pada saat diterapin kok nggak sesuai, kok lapangan kayak inilah,
kamu kuliah, nanti kamu kuliah sama kerja itu beda banget. Yang diajarin kuliah sih ini ternyata kerja nggak begitu banget. Jadi ada senjangan antara kuliah sama kerja. Nah, jadi enak sih belajar di praktisi karena dia kondisinya tahu banget gitu, dia ngalamin di mana itunya. Nah, dengan adanya akademi ini kan kalian mudah-mudahan tuh kan, contohnya ini jadi penulis. Penulis itu kan tidak harus jadi penulis naskah. Kalian tidak harus bikin film. Tapi anggaplah kalau kalian bisa menulis, itu someday kalau udah tua pensiun. Pensiun itu untung saya bukan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri kan saya pasti stres nih pensiun, nggak ada kegiatan. Saya kan penulis kan nggak ada pensiunnya. Orang pensiun tuh pasti stres karena kayak di rumah, atau apalagi kan biasa punya jabatan tinggi kan dihargain, tiba-tiba di rumah nggak ada yang hargain karena udah pensiun kan. Nah, itu kan banyak orang yang stres, post power syndrome gitu. Nah, kalau kalian bisa menulis, itu kan masa-masa kerja dulu bisa ditulis, masa-masa indah waktu sekolah, waktu ketemu dengan istrinya, itu waktu anak pertama, itu banyak yang bisa kalian tulis ya. Jadi menulis itu adalah ilmu yang memang kalau memang yayasan Al-Fajri ini bikin itu, buat saya itu sangat luar biasa bagus ya. Karena buat ke depan itu bagus buat bekal para murid nantinya. Oke. Nah, Pak, yang terakhir nih, Pak. Nah, kan banyak banget ya, Pak, yang memiliki cita-cita untuk menjadi penulis skenario nih, Pak. Boleh gak, Pak, berikan tips yang penting yang harus dimiliki oleh seorang calon penulis skenario? Pertama, ya belajar duduk aja dulu 8 jam sehari. Saya itu setiap hari di depan komputer, paling sedikit saya duduk di depan komputer itu 8 jam. Kalaupun saya tidak nulis, saya duduk aja. Saya nonton apa, saya duduk. Karena pada saat kerja, karena duduk. Karena kalau kita enggak duduk 8 jam, nanti tiba-tiba pegel. Baru 2 jam kok begini ya gitu. Jadi 8 jam itu minimal saya setiap hari duduk di depan komputer 8 jam sehari. Nah, terus juga berlatih kan banyak. Kita misalnya punya ilmunya nih. Nah, tapi di naskah itu yang apa kan, kalau kita banyak latihan kan, jadi nanti pada saat kita mendapatkan kondisinya kan, jadi kita tahu cara penyelesaiannya. Misal contoh, kita ngobrol bertiga nih. Itu kan gampang nulis naskahnya. Ada satu si A, si B, si C dialog. Kalau udah berlima bisa nggak itu? Itu rumit loh mengaturnya. Bagaimana kalau 10 orang dalam ruangan? Gimana kalau dalam ruang seperti ini, sebesar ini ada 100 orang? Itu nggak gampang nulis naskahnya. Dan saya nggak tahu apakah berapa orang di Indonesia yang bisa membuat, misalnya di ruang yang seukuran ini ada 50 orang berdialog, itu bisa menarik nggak? Jadi pertama untuk jadi penulis, pertama dia ya harus latihan. Jadi latihan itu baru duduk 8 jam sehari itu baru bisa kita lakukan kalau kita memang ada gairah untuk penulis tuh, gairah pentingnya. Gairah. Jadi memang hobi banget dulu. Hobi banget. Saya itu kenyang, saya dimarah-marahin ibu saya ya karena saya nulis, dan saya akhirnya nggak kuliah. Saya itu pernah berjam-jam nggak kuliah, saya nongkrong di Monas. Saya bawa kertas, saya nulis karena zaman dulu mesin tik saya disita sama orang tua saya, karena kalau saya jadi mesin tik disita. Jadi saya ke Monas itu, saya nggak ke Depok, saya nggak kuliah Depok, saya di Monas, saya nulis saya itu. Jadi orang pulang kuliah saya lipat. Kemudian saya punya komputer itu, jadi setelah orang tidur malam baru saya ketik. Jadi penulis itu memang karena kita ini suka itu. Jadi sama, saya rasa semua juga begitu. Kalian kalau menjadi insinyur, jadi dokter, passion dulu. Kalau enggak ya kalian jadi robot aja, kerja males. Jadi harus passion nih, termasuk penulis ya. Jadi saya pesan ke anak-anak kalian muda ini, bekerja karena kita bekerja itu bukan cuma duit tapi passion. Jadi kunci utamanya itu passion ya? Ya, kita dengan pekerjaan itu memang, jadi kita mengerjakan itu bukan karena cuma duit. Ini kalau gua nggak kerja nih, gua nggak hidup. Kayak gitulah. Wah, luar biasa sekali ya, Kak. Iya, luar biasa. Banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita atau pengalaman dari Bapak Usman Syarif. Terima kasih Pak Syarif Sama-sama. sudah hadir dan berbagi inspirasi untuk kami di Nufa Broadcasting Academy. Semoga setelah ini makin banyak siswa yang berani untuk menulis cerita dan berkarya di dunia film. Amin. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tamu-tamu inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.